adik-adik semuanya? Apa kabarnya? Pasti luar biasa dong. Siapa sih yang merasa sukacita? Mari angkat tangannya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan adik-adik. Baiklah adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus, sampai jumpa kembali pada minggu ini. Di pagi yang indah ini kita bisa sama-sama berkumpul untuk memuji dan melayani nama Tuhan. Amin. Karena itu adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Walau kalian di rumah, tapi saya percaya kalian pasti diberkati oleh Tuhan. Amin adik-adik. Karena itu sebelum kita memuji Tuhan, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkannya kepalanya. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama untuk merasakan kasih-Mu. Kami bisa bersama-sama untuk memuji nama Tuhan, untuk menyembah-Mu Tuhan. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu kami yang saat ini bersama-sama dengan kami beribadah ya Tuhan. Mungkin di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Engkau melawan anak-anak kami, Engkau pelihara mereka Tuhan. Jagai mereka Bapa, lindungi mereka dimanapun mereka berada. Bahkan keluarga mereka Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, jamahlah kami saat ini. Hadirlah Engkau bersama-sama dengan kami. Karena kami mau merasakan kasih-Mu Tuhan. Karena kami mau merasakan kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menyembah-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini adik-adik. Kita mau menyembah Tuhan. Mari tetap tundukkan kepalamu, tutup matamu. Mari lipat tanganmu dengan sungguh-sungguh. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan satu pujian kita kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik dalam kehidupan. Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Karena itu mari sekali lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku dalam tanganmu. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus
Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik kepadaku. Haleluya, 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 haleluya. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik kepadaku. Haleluya, 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 haleluya selamanya. Haleluya, mari sembah Tuhan, mari tinggikan Yesus. Haleluya, haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya, Yesus, Engkau Allah kami yang baik Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Yesus, Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Mari angkat suaramu hari-hari, mari sembah Tuhan. Katakan haleluya, katakan haleluya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Engkau baik Yesus, Kau sungguh baik bagi kami. Kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Mari angkat pujian ini, katakan Tuhan Yesus baik dengan lembut hati. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik kepadaku. Haleluya, 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 haleluya. Selang katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik kepadaku. Haleluya, 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 haleluya selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Selama-lamanya kami mencintai-Mu Tuhan, selama-lamanya kami memuji nama-Mu. Terima kasih Bapa, terimalah Tuhan penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau bersore-sore meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kita yang bersiap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, berilah bagi Tuhan. Haleluya. Nah adik-adik, kita sudah mau menyembah Tuhan. Apa pada pagi hari ini siap memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, mari angkat tangannya. Oke, dalam hitungan 3 tersuruh berdiri ya, lompat berdiri ketika saya katakan mari kita memuji Tuhan, semuanya lompat berdiri. Oke, janji semuanya? Wah, Tuhan Yesus lihat loh. Oke, ya siap-siap ya. Siapa yang paling tinggi lompatannya nanti berarti dia orang yang paling diberkati oleh Tuhan. Oke, 1, 2, 3, siap.
buat gerakannya ya. Kita mau memuji Tuhan, katakan kasih Yesus indah indah oh indah. Haleluya. Buat gerakannya dia, semuanya sambil tepuk tangan memuji Tuhan. Sama buat gerakan yang terbaik. Nanti dia anak-anak yang mengasihi Tuhan. Kasih Yesus. Haleluya. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Katakan sekali lagi, kasih Yesus, lebih semangat. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi, kasih Yesus, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh yes, lebih indah, yeah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Haleluya, berikan bagi Tuhan. Haleluya. Sampai yang masih suka cita adik, mari angkat tangannya. Wow, masih siap memuji Tuhan? Amin. Masih buat gerakannya ya, jangan ada yang duduk, tapi kita mau semangat memuji Tuhan. Amin. Kita angkat satu pujian kita sekali kepada Tuhan, katakan, andai ku jadi kupu-kupu, kita akan apa? Terbang. Siapa yang mau jadi kupu-kupu ingin terbang? Wah, andai ku jadi gajah, kayak mana gajah? Nih, belalainya ikuti seriam gini belalainya. Tangan kirinya sini, masukkan nih. Nah, ini belalai. Lalu andai ku jadi ikan, ya gini dia ikan. Ayo semuanya kita menuju Tuhan adik-adik. Kita katakan andai ku jadi kupu-kupu, kita akan menari di hadapan Tuhan. Haleluya. Andai ku jadi kupu-kupu, ku kan menari dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku
semuanya bersuka cita. Siapa tadi yang paling bagus gerakannya? Waktu buat gajahnya. Siapa? Wih, 1, 2, 3. Ternyata semuanya pandai buat gajah ya. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan adik-adik. Oke lah. Baik adik-adik, silakan duduk semuanya kembali. Kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Amin. Berilah persembahan yang terbaik ya adik-adik. Nah, saya harap, saya sarankan kalau sudah dikumpulkan persembahannya besok ya hari Senin, datanglah ke gereja atau ke PPA kita di sini. Kasihlah persembahannya sama Miss atau Sirnya. Bilang, Miss, Sir, ini persembahanku. Aku ibadah sudah semalam atau berapa minggu ini aku kasih. Nah, orang yang memberikan persembahan pasti akan diberkati Tuhan. Amin adik-adik. Ya, jangan takut, kasur mamanya, bapaknya, kakaknya, adiknya jangan lah ya kan, abangnya atau adik adik-adik sendiri yang mau kasih antar ke gereja ya, jumpai Sirnya atau ser yang lain dan bisnis yang lain. Amin. Kita akan berikan persembahan kita, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan dengan sukacita, dengan semangat yang luar biasa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan berikan persembahan kami di hadapan-Mu. Berkati tangan-tangan yang memberikan, berkati pekerjaan orang tua kami, usaha orang tua kami, dimanapun orang tua kami berada, Engkau berkati. Bahkan keluarga kami semua Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap sungguh. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Baiklah, kita akan berikan persembahan kita sambil kita akan satu pujian kita katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Tunggu semuanya ya. Pasti memberkati adik-adik semua 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Haleluya. Haleluya. Masih semua bersuka cita adik-adik? Amin. Amin. Baiklah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan dan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nah, tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, cerita Alkitab. Biarlah adik-adik, mari buka hatinya, buka piring-piring rohani kalian, siapkan Alkitab kalian. Ketika Miss nanti akan menyampaikan firman-Nya, dengar dengan baik. Dengar firman-Nya, lalu lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan yang difirmankan. Amin. Karena saya percaya kalian akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Karena kita harus memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Baik, mari tundukkan kepala kita, tutup mata kita. Kita mau akan satu pujian kita untuk menjawab firman Tuhan. Katakan, Kau beriku hati, Kau beriku kasih, Kau berikan kami Tuhan kekuatan untuk menjalani hidup ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kawal semua anak-anak kami di tempat. Terpujilah nama-Mu. Katakan, Kau beriku kasih. Terima kasih Yesus. Kau beriku hati.
selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Selamat pagi anak-anak Miss, jumpa lagi kepada Miss Mira. Oke, hari ini Miss Mira akan menceritakan suatu kisah Alkitab tentang Samuel. Benar sekali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita Alkitab dari Miss Mira, mari anak-anak Miss di rumah lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih karunia-Mu pada hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Samuel. Ajari kami Tuhan untuk dapat mendengarkan Engkau. Terpuji termulia nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak Miss, semuanya sebelum kita Miss mulai, Miss ada sebuah cerita nih. Ada seorang ibu bernama Hana. Siapa yang tahu ibu Hana ini ibu siapa? Siapa? Oh, betul sekali anak Miss semuanya. Ibu Hana adalah ibu si Samuel. Sebelum ibu ini mempunyai anak yaitu Samuel, dia selalu datang ke gereja, datang ke bait Allah. Dia selalu datang setiap hari Minggu. Dia datang ke gereja berdoa, Tuhan Yesus, berikanlah aku seorang anak. Aku akan memberikan anak itu kepada Engkau. Selalu setiap hari Minggu Ibu Hana ini berdoa seperti itu tanpa jemu-jemu. Setiap hari bahkan dia datang kepada Tuhan dan berdoa. Dan tahu anak-anak Miss apa yang terjadi? Oke, misalkan kasih tahu dalam Alkitab kita 1 Samuel pasal 1 ayat 20. Di situ dikatakan, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Apa kata arti Samuel? Iya, Miss kasih tahu ya. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Jadi itu artinya anak-anak Miss yang tahu yang ada namanya Samuel berarti sudah tahu ya artinya namanya apa. Iya, artinya aku sudah meminta kepada Tuhan, memintanya daripada Tuhan. Betul sekali anak-anak Miss. Kemudian anak-anak Miss, pada umur si Samuel 9 tahun, Ibu Hana ini kembali ke dalam bait Allah, kembali ke dalam gereja. Dan dia menjumpai si Imam Eli. Dan dia menyerahkan anaknya. Dia berkata kepada si Nabi Elia, Bapak, inilah anak yang sudah Tuhan berikan kepadaku dan aku sudah bernazar untuk memberikannya kepada Tuhan Yesus. Baru diserahkanlah si Elia kepada Samuelnya kepada si Elia. Umur 9 tahun lu anak-anak Miss sudah pisah dari orang tuanya. Dia belajar untuk melayani Tuhan. Benar sekali. Oke, si Samuel ini membantu Imam Eli di bait Allah atau bisa juga dikatakan sekarang di gereja. Dia membantu pelayanan tidak langsung pelayanan mimbar, bukan langsung MC, bukan langsung pimpin pujian atau berkhotbah, pemain tamborin atau pemain musik, pemain piano, pemain drum, bukan anak-anak Miss. Si Samuel ini belajar dari pelayanan yang kecil seperti dia menyapu gereja, dia bersihkan gereja, dia lap-lap yang jorok di gereja itu. Itulah yang dilakukan si Samuel saat berada di rumah si Elia, saat berada di bait suci. Ya, benar sekali. Pada suatu hari kan anak-anak Miss, suatu hari yang malam, si Samuel sudah tertidur sangat lelap. Saat dia tidur kan, tiba-tiba ada suara, Samuel. Dan si Samuel terbangun dan dia berlari menuju ke kamar si Elia dan dia mengetuk kamar Elia. Tok katanya. Sampai si Nabi Elia membuka pintunya dan dibuka oleh Nabi Elia pintunya. Cekek katanya kan.
"Anakku, kenapa kamu di sini?" Jawab si Samuel, "Bapak, apakah Bapak memanggil saya?" Apa kata si Elia, anak-anak Miss? "Tidak anakku, Bapak tidak memanggil engkau. Kembalilah tidur ke kamarmu." Baru si Samuel kembalilah ke kamarnya. Dia berjalan lagi dan dia kembali ke kamarnya dan dia terlelap lagi. Tuhan memanggil untuk kedua kali. "Samuel, Samuel," katanya kan. Terus dia terbangun dan berlari lagi ke kamar si Elia. Dan si Samuel juga mengetuk pintu si Elia kembali. Tok, 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 tok. Dibukanya Elia. Baru si Elia berkata, "Ada apa anakku?" "Bapak, apakah Bapak memanggil aku?" Kemudian si Elia berpikir. Dia berpikir dan merenung. Oh, pasti Tuhan Yesus sudah memanggil si Samuel. Dan si Elia memberitahukan kepada Samuel, "Jika suara itu muncul kembali dan memanggil engkau anakku Samuel, maka jawablah, 'Ya Bapa, bicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.'" Begitulah pesan si Elia kepada si Samuel. Baru Samuel kembalilah tidur lagi. Untuk ketiga kalinya dia mendengar suara, "Samuel, Samuel." Akhirnya dia terbangun dan dia berkata, "Bicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Itu dikatakan si Samuel kepada Tuhan Yesus. Jadi anak-anak Miss yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah memanggil kita bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan seterusnya. Tapi mungkin terkadang anak-anak Miss yang berada di rumah tidak mau mendengarkan Tuhan, tidak mau dengar-dengaran. Mungkin kupingnya sudah tertutup batu kali ya. Makanya tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau mendengarkan kata Tuhan. Jadi anak-anak Miss yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang sudah dikatakan dalam Alkitab ini, di dalam firman Tuhan yang Miss kasihkan kepada anak-anak Miss, yaitu panggilan Samuel. Si Samuel ini adalah orang yang mau mendengarkan kata firman Tuhan. Sampai 3 kali Tuhan memanggil dia tetap terbangun. Dia tetap mendengarkan firman Tuhan. Dia tetap mendengarkan Tuhan, tidak terlena. Tidak terlena loh anak-anak Miss yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi anak-anak Miss sekarang kan lagi zaman namanya apa? Corona. Lagi musim corona. Jadi kalau lagi corona, anak-anak Miss ini selalu belajar di rumah. Apakah anak Miss rajin berdoa tidak di rumah? Iya, mungkin hanya ada beberapa yang malas ya, atau lupa kali berdoa atau membaca firman Tuhan ya. Untuk kedepannya, mari kita belajar untuk membaca firman Tuhan dan berdoa. Betul sekali kata anak-anak Miss yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar, Miss mau memberikan ayat hafalan nih. Ayo semuanya dibuka Alkitabnya ya. Alkitabnya yang dibuka. Oke, kita buka dari 1 Samuel 3 ayat 10. 1 Samuel 3 ayat 10. 10b. Dikatakan di situ apa? Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Itu ayat firman Tuhan ya anak-anak Miss. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Oke anak-anak Miss, jadi nasihat Miss untuk anak Miss yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, melalui firman ini Tuhan menegur, Tuhan memberitahukan kepada kita untuk tetap mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tidak keras hatinya, tidak bersandar pada pendiriannya sendiri, pada hidupnya sendiri, tapi serahkanlah semuanya pada Tuhan. Dengarkan permintaan Tuhan, dengarkan apa yang Tuhan mau di dalam diri adik-adik Miss ini. Jangan khawatir, jangan takut. Oke anak-anak Miss? Apapun masalahmu, apapun kekhawatiranmu saat ini pada masa pandemi ini, jangan pernah khawatir.
Jadi dengarkan Tuhan. Seperti si Samuel ini selalu mendengarkan Tuhan. Supaya anak-anak Miss dapat berbuah di dalam Tuhan. Berbuahnya bukan tumbuh buah, tumbuh tunas. Bukan anak-anak Miss. Tapi melalui perilaku, perkataan, perbuatan, dan tingkah laku anak-anak Miss. Bisa nanti kemudian ke depan hari menjadi orang yang sukses. Orang yang sukses dalam Tuhan Yesus Kristus yang baik. Oke anak-anak Miss, sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhannya, mendengarkan cerita Alkitabnya. Mari semuanya tutup Alkitabnya, tutup seperti ini anak-anak Miss. Oke, setelah ditutup, jika ada kancingnya saat dikancing supaya apa? Tidak berserakan, tidak koyak. Kan jagalah Alkitabnya dengan baik. Oke anak-anak Miss. Baiklah, mari semuanya anak-anak Miss yang ada di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini Bapa. Benar Tuhan, seperti apa yang sudah kami dengarkan cerita Samuel. Ajari kami Tuhan untuk mau mendengarkan Engkau. Ajari kami Tuhan untuk dengar-dengaran firman-Mu. Mendengarkan apa yang Engkau berikan kepada kami melalui mimpi ataupun melalui doa kami Tuhan. Tuhan, ajari kami juga untuk menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Ajari anak-anak kami Tuhan untuk selalu mau belajar, bekerja, berdoa, dan melakukan pelayanan sekecil apapun di rumahnya Tuhan. Semuanya itu bagi kemuliaan-Mu Tuhan, bukan untuk manusia, tetapi untuk-Mu terlebih dahulu Tuhan. Benar Bapa, masa saat ini masih kami dalam masa kekhawatiran, yaitu Bapa masih masa pandemi. Benar Tuhan, di mana banyak anak-anak orang tua kami di tempat ini yang masih tidak mendapatkan pekerjaan atau sudah di PHK Tuhan Yesus yang baik. Saat ini Bapakku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan Bapa kecukupan kepada semua keluarga anak kami, anak-anak sekolah minggu dan PPA kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya Bapa akan indah suatu saat nanti akan ada mukjizat-Mu nyata bagi keluarga anak-anak kami. Apapun Bapa, masalah, problema di dalam rumah mereka Tuhan, problema di dalam keluarga mereka Tuhan. Tapi aku percaya Bapa, aku akan melihat ada anak-anak yang tumbuh, anak-anak yang berkembang, baik secara rohani, secara fisikly Bapa, secara emosionalnya juga Bapa akan berubah ke arah yang lebih baik lagi Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, sebentar Bapa, anak-anak kami akan selesai melakukan ibadahnya Bapa. Mari Bapa, Engkau yang selalu memberkati, Engkau yang selalu melindungi mereka, Engkau yang menjauhkan mereka dari virus corona, Engkau yang selalu melindungi keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari semua anak-anak Miss mengatakan amin. Amin anak-anak Miss. Jangan lupa untuk mengumpulkan persembahannya. Persembahannya bisa dikirimkan ke PPA setiap hari Senin sampai Jumat pada mentor-mentor. Walaupun tidak ada mentor anak-anak Miss di tempat, bisa juga kepada Miss Mira atau kepada Sir Hero. Bisa dikumpulkan persembahannya anak-anak Miss. Sebentar lagi akan Natal, kita tetap melakukan ibadah Natal secara online. Nanti akan ada pemberitahuan tanggal berapa ibadah Natalnya. Oke, see you next time anak-anak Miss. Bye-bye. Selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.